Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita masih dalam pembahasan 12 dasar sukacita dalam sejarah orang benar. Bulan lalu kita belajar tentang apa? Firman Allah, ya dan amin. Pada kesempatan hari ini saya mau bicara satu tema penting. Kita buatan sorga. Sama-sama dengan saya bilang, saya buatan sorga. Amin. Bilang di samping kiri kanan Bapak Ibu, Anda buatan sorga. Buatan itu sangat mempengaruhi kualitas. Amin Bapak Ibu. Dan kualitas sangat dipengaruhi oleh yang namanya harga. Sama-sama dengan saya bilang harga. Baju merek Gucci buatan Prancis dengan Gucci buatan Tempusari, kualitas mana yang lebih bagus? Prancis. Harganya gimana? Mahal mana Bapak Ibu? Mahal Prancis. Ya, Gucci buatan Tempusari juga bagus, tetapi minggu depan sobek. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita buatan sorga, maka kualitas sorga itu ada dalam kehidupan kita dan harganya itu mahal. Kita akan baca sama-sama. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dan saya percaya roh yang sama yang Tuhan menyatakan kepada Paulus, dan Paulus menulisnya untuk jemaat di Efesus, itu ada dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ada roh Kristus. Sama-sama dengan saya bilang, ada roh Kristus. Kalau ada roh Kristus, maka secara otomatis kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Warga kerajaan Allah yang pertama tidak pernah tersinggung. Oh, gak amin. Ulang. Warga kerajaan Allah tidak pernah tersinggung. Warga kerajaan Allah tidak pernah sakit hati. Ada kesalahan, minta maaf. Amin. Warga kerajaan Allah tidak nipu. Warga kerajaan Allah tidak bisa melakukan hal-hal yang jahat. Amin. Kalau kita buatan sorga, maka kualitas Allah, kualitas sorga, roh sorga itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang di Efesus bahwa kamu loh udah diselamatkan karena anugerah. Gak usah lagi kamu itu nyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan, karena kamu itu buatan surga. Hal yang sama saya tegaskan bagi kita semua, bahwa kita ini adalah buatan surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-6. 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia
Tuhan. Pada ayat ini dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat apa? Bersama-sama dengan Dia di surga. Kehidupan Kristen tidak pernah takut. Amin. Karena apa? Kata Efesus pasal 3 dia bilang apa? Kita dijamin. Amin. Dijamin, sama-sama dengan saya bilang, saya dijamin. Baik di dunia ini, yang secara jasmani, yang kasat mata ini, yang tampak ini, bahkan di akhir hayat kita dijamin, Bapak Ibu. Itu sebabnya hidup Kristen, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan lebih boleh ada dalam hidup kita, tapi Yesus sudah jamin kita bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan. Amen. Mungkin selama ini kita berpikir, waduh, wake masalahku, wake pergumulanku, wake utangku. Dengar, Yesus sumber kekuatan. Mungkin hari ini kita masih bergumul dengan hal-hal tersebut, tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa kita buatan sorga, buatan Tuhan, maka kita sanggup melakukannya. Amen. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu melewati segala sesuatu yang tidak mungkin, dan Tuhan akan membuat menjadi mungkin. Amen. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia, ayo sama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini, amin, dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuannya jelas, ayat 10, bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan suruh kita bukan melakukan hal-hal yang menyakitkan, bukan hal-hal yang merugikan, bukan hal-hal yang membuatnya tidak baik, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk apa? Mempersiapkan, melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Nah, saya coba pelajari, saya selidiki, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Coba klik, saya tulis seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kehidupan kita sangat dipengaruhi kualitas hidup. Jika kualitas itu baik, kalau kualitas baju itu baik, senang nggak kita kalau pakai? Senang. Tapi kalau baju kita baru beli kemarin, terus besok suwe, robek, ayo kita banyak komplain. Kadang-kadang tokonya kita komplain, betul ya Bapak Ibu ya? Oh, masih baju ini kita udah beli bagus-bagus, besok robek. Kualitas hidup kita kalau baik, maka sejahtera juga hidup kita. Kualitas hidup kita kalau baik, kita gak gampang kecewa. Pak, Bapak, oh, cuma Bapak gitu yang Bapak-bapak, iya, senang saya kalau Bapak-bapak ini, Pak. Haleluya, ya. Kualitas hidup kalau baik, pekerjaan itu pasti baik. Amin. Iya. Pak, kalau kualitas hidup itu sering mengeluh dan kecewa, ujung-ujungnya pasti tidak baik. Bapak Ibu mau pergi kerja, tapi kalau ada perasaan Bapak Ibu itu kecewa atau ada sakit hati,
pekerjaan pasti itu akan tersendat-sendat. Betul ya Bapak Ibu? Tidak tenang. Ya, saya ingat dulu waktu kesaksiannya Bu Maria waktu petik cengkeh. Ya, hebat Bu Maria bisa naik cengkeh. Naik juga ya Bu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Petik cengkeh dalam posisi ketinggian seperti itu. Kalau mengeluh nggak jadi nanti cengkeh. Cengkeh tinggi lah. Kenapa sih nggak dipotong aja? Kenapa sih nggak pendek-pendek? Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan kekecewaan, dengan sakit hati, tidak akan pernah berjalan dengan baik. Amin. Amin. Itu sebabnya kalau kualitas hidup kita baik, maka harganya juga mahal, Bapak Ibu. Orang akan lihat, wow, dia ini cinta Tuhan, wow, dia ini melayani Tuhan. Makanya dia kuat menghadapi segala tantangan, dia kuat menghadapi segala pergumulan, dia kuat dalam menghadapi segala badai. Coba pilih. Kualitas yang mahal itu apa saja? Yang pertama adalah iman. Apa Bapak Ibu? Iman. Kualitas yang mahal itu namanya satu, iman. Karena Alkitab bilang di dalam Ibrani, ketika anak manusia itu datang, adakah yang menjumpai iman di bumi ini? Berarti iman sangat menentukan posisi hidup kita. Kualitas kita ditentukan oleh iman. Kalau iman kita mudah terpengaruh, iman kita tidak bisa bertumbuh, berarti ada yang salah dengan kualitas hidup kita. Yang kedua, karakter. Ini mahal Bapak Ibu. Kenapa Yesus selalu dikerumuni oleh banyak orang? Kenapa Yesus dalam penginjilannya di dalam Matius pasal 9 banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus? Kenapa? Karena Yesus punya sesuatu yang tidak biasa dari orang-orang lain, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena dia punya apa? Karakter. Karakternya Yesus apa? Satu, mengasihi. Amin. Dua, rendah hati. Tiga, mengampuni. Saudara, yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, itulah karakter Yesus. Karakter. Yang ketiga, kualitas yang mahal itu apa saja? Ini dia. Tidak semua orang bisa melakukan yang nomor 3. Tidak semua orang. Yesus memberi contoh yang baik bagi kita ketika dia ditangkap, lalu disalib, lalu dia ditombak, diludahi. Dia harus terima ini. Dan luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita nggak sanggup menerima yang namanya proses. Kalau kita mau jujur, tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu melewati setiap proses ini dengan baik, dan akhirnya kita bisa hadir di tempat ini. Itu karena Tuhan. Amin. Ibu Anin sudah bersaksi, dia melewati berbagai proses, baik itu di dalam pergumulan kehidupan pribadinya, di dalam keluarga. Dia bisa melalui, walaupun menurut pandangan dunia dia adalah orang gagal. Menurut kesaksiannya tadi, ya kan? Tetapi menurut pandangan Tuhan, Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang indah. Kalau kita bisa menerima proses, maka hal-hal yang menyakitkan ketika kita bisa lalui akan menjadi hal-hal yang menguntungkan bagi kita. Iya Bapak Ibu. Karakter, siap menerima proses Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, lanjut kita akan baca dan kita akan bahas di dalam Efesus ini, yaitu keadaan gelap di Efesus. Saya singkat saja tentang sejarah dari Efesus ini. Nah, Efesus ini banyak hal yang terjadi sehingga Rasul Paulus harus mengingat
melalui Rasul Paulus bahwa nggak usah kembali lagi ke dosa yang sama, karena kamu sudah diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu. Nah, repotnya orang-orang di Efesus ini, mereka sudah tahu tentang kebenaran yang dibicarakan, diberitakan oleh Paulus, ya. Tapi hal yang sama juga, mereka tetap kembali kepada dosa yang lama, karena mereka berpikir bahwa wow, rupanya ikut Yesus itu masih gak cukup. Apa saja yang dilakukan oleh jemaat Efesus? Ini dia, mengikuti jalan dunia. Sampai hari ini roh yang sama masih terjadi di gereja-gereja Tuhan. Sudah percaya Yesus, sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi masih percaya, masih mengikuti jalan-jalan dunia. Sudah ada di dalam Yesus, tapi datang tawaran. Di sana ada orang ini yang bisa sembuhkan. Ikut. Di sana ada peramal-peramal yang bisa ramal nasibmu, yang bisa lihat hari depan. Ikut. Nah, orang di Efesus mulai begitu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengikuti jalan dunia, masih terlibat dengan perselisihan, pertengkaran, masih terlibat dengan kekecewaan, masih terlibat dengan sakit hati, masih terlibat dengan pikiran-pikiran yang kotor. Itu keadaan di jemaat Efesus. Saya percaya keadaan di jemaat GBI Salat Kampusari tidak seperti ini. Keadaannya adalah keadaan yang memancarkan kemuliaan Kristus. Amin. Nah, apa lagi? Ini dia, terlibat dengan penyembah berhala. Nah, ini keadaan yang ada di jemaat Efesus. Kembali kepada hal-hal yang lama, ke dosa yang lama. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Nah, bangsa Israel pernah melalui yang namanya penyembahan berhala. Mereka sudah lihat mujizat di Laut Teberau. Mereka sudah lihat mujizat ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah lihat mujizat ketika Tuhan memberi makan. Mereka sudah melihat mujizat dan hal-hal yang luar biasa waktu Tuhan memberi mereka minum. Tetapi kebiasaan mereka adalah kembali kepada dosa yang lama. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Dalam kitab Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, di situ dijelaskan bagaimana bangsa Israel begitu tegar tengguh, begitu senangnya bersungut-sungut, sehingga Alkitab memberi predikat buat bangsa Israel, bangsa yang tegar tengguh. Yang kedua, keadaan jemaat Efesus, hidup menurut hawa nafsu daging, sementara Galatia bilang keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Tapi jemaat-jemaat Efesus selalu melakukan ini. Mereka berpikir bahwa mereka sudah percaya Yesus, jadi bisa melakukan apa saja. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang sesat, ikut. Ketika ada hal-hal yang tidak benar, ikut. Di Efesus itu Bapak Ibu, ada satu pemahaman yang namanya Gnostik. Gnostik itu percaya pada pikiran bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, masih ada lagi pikiran yang lebih tinggi daripada itu. Itu aliran Gnostik. Nah, ini sangat ditentang oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, sampai hari ini roh yang sama itu ada di dalam gereja. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ada gereja-gereja tertentu, di saat yang bersamaan sedang ibadah,
tetapi di saat yang bersamaan juga, ya, pikirannya selalu mementingkan kedagingannya yang lebih tinggi daripada Tuhan. Dan ini sangat berkaitan erat dengan budaya. Contoh sederhana ya. Kita hari ini lagi ibadah, betul ya? Tetapi di saat yang bersamaan, pikirannya kita ada di mana? Apakah ada di sini? Apakah ada di rumah? Atau ada yang lebih lagi di tempat mana? Tempat lain. Apalagi kalau orang itu menghadapi masalah. Dia datang ke gereja, masalahnya nggak selesai, begitu sakit penyakit dan lain sebagainya, pikirannya pasti itu kemana-mana. Kalau dia nggak ketemu Tuhan yang sungguh-sungguh, dia akan sulit. Akan sulit. Inilah yang dialami oleh jemaat di Efesus. Tetapi Alkitab bicara buat kita bahwa pada ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah. Kalau kita buatan Allah, maka pikiran kita adalah pikiran Kristus. Pikiran kita adalah pikiran yang membangun. Pikiran kita adalah pikiran tentang surga. Pikiran kita adalah pikiran tentang kemuliaan Tuhan. Nah, coba saya simpulkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Klik. Kalau kita buatan surga, maka yang pertama apa? Kita mampu mengalahkan kedagingan kita. Kalau kita buatan surga, maka kita mampu melawan segala keinginan daging. Galatia pasal 5 di situ jelas. Keinginan daging itu ada banyak hal, ya. Yang kedua, kalau kita buatan surga, maka fokus dan pengharapan kita pada Tuhan. Itu cukup. Meskipun kadang-kadang dalam kehidupan keseharian kita, secara jasmani kita juga butuh yang namanya kebutuhan, betul ya? Nah, tetapi dalam iman kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Bekerja, fokus kepada Tuhan. Melayani, fokus kepada Tuhan. Mengendarai motor, fokus kepada Tuhan. Sambil juga lihat-lihat. Yang sampai fokus kepada Tuhan tutup mata dengan mengandalkan iman. Saya beriman. Tiba-tiba masuk gol. Yang ketiga apa? Mampu memilah mana yang benar dan salah. Kalau kita buatan surga, pasti mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu, misalkan ibu-ibu, Bu, tadi kan Bapak, Bu, ya, ibu-ibu ini senang pergi ke pasar, toh? Saya beberapa kali ketemu jemaat di pasar, senang belanja. Senang saya, kenapa? Karena suka memilah-milah. Yang dicari sebenarnya apa sih, Bu? Kangkung harga 1.500. Di toko sebelah ada kangkung 1.600. Di toko sebelah lagi ada kangkung harga 1.700. Jadi ketiga toko itu semua ditanya, ini kangkung harga berapa? 1.500. Oh, pindah. Ini kangkung harga berapa, Bu? 1.600. Oh, pindah lagi. Bu, ini kangkung harga berapa? 1.700. Oh, saya pindah ke yang pertama. Apa sih yang dicari? Lebih murah. Yowes, lebih murah. Tapi kasihan itu bapak-bapak yang bawa apa itu? Belanjaan. Karena kalau saya itu istri saya itu pegang ayam, pegang apa itu?
wah, serai, sayur, semua begini, ikut di belakang. Karena namanya ajudan toh. Kan bendahara kan belanja. Tahu. Kadang-kadang kita di belakang kesian. Bisa aja nih. Nggak jadi beli. Oh, pindah lagi. Loh, nggak jadi. Ada biru. Aja. Ya. Ada berapa? Belok lagi, pergi ke tempat yang sama yang paling pertama. Ya ada sini doang. Oh, kita sudah begini. Dia begini lagi balik lagi. Kalau kita lagi-lagi kalau mikir nggak mikir panjang-panjang begitu. Lagi ada berapa? 1.700 bungkus. Iya itu laki-laki. Kalau perempuan, roh penawarnya itu ada. Ya, meskipun dia sudah murah, tetap kok ditawar lagi 1.500, 1.000 aja bu. Ya memang roh ini memang, tapi memang luar biasa wanita-wanita itu. Nggak tahu mukanya itu, orang lihat saja mukanya itu, belum nanya nawar, dia buat ibu 1.000 aja. Pintar menawar. Pelajari itu, ibu-ibu kalau ke pasar itu, wih, wake, ngoceni. Tiba-tiba, kumpul. Kalau kita laki-laki kan beda. Ayam berapa tuh? 1 kilo, 35.000 ya, bungkus. Nggak usah pindah-pindah lagi. Di sana di sebelah utara ada ayam paling murah, pindah ke situ. Kita laki-laki nggak usah begitu, nggak perlu begitu, kita langsung ya bungkus. Tapi kalau ibu-ibu lain daripada yang lain dulu. Yo, dia keliling dulu, dia cari sampai dia dapat yang lebih murah, baru dia beli. Oh, memang mantap ini ibu-ibu ini. Dia punya karunia hebat. Nah, ini karunia ibu-ibu ini hebat. Makanya dia dibuat spesial oleh Tuhan. Iya, ya perempuan itu dibuat spesial oleh Tuhan. Dia dari tulang rusuknya laki-laki. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan luar biasa. Mampu menilai yang mana yang benar, mana yang salah. Ibu itu kalau belanja, kita nggak tahu apa yang dia mau. Tapi yang jelas, yang dia beli pasti kualitasnya mantap. Ya, amin Bapak Ibu. Iya, yang dicari murah tapi kualitas mantap. Mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Kehidupan Kristen juga begitu. Kalau salah jangan ditabrak. Apalagi anak-anak muda, kalau salah jangan ditabrak. Apalagi anak-anak muda ini, gelora mudanya makin membara. Ya, Tuhan bilang cari pasangan yang seimbang. Di dalam Korintus, jangan sembarang tabrak. Jangan berkata, oh saya mau penginjilan. Saya sudah lihat orang muda kayak begitu nggak masuk gereja, justru dibawa kepada pemurtatan. Terkasih Bapak Ibu. Ya. Jangan berkata oh penginjilan. Setan nggak peduli Anda pelayanan. Setan nggak peduli kita jadi pemimpin pujian, pemberita firman. Tuhan, kalau setan beracara selesai. Dan itu setan bungkus dengan kata-kata penginjilan. Saya sudah lihat Bapak Ibu, teman saya pelayanan, pacaran dengan orang yang tidak seiman, dengan berdalih bahwa dia mau penginjilan kepada orang itu, justru sekarang apa? Menentang kekristenan. Saya beritahu, dan banyak kejadian itu di kalangan Kristen. Kalau kita tanya, kenapa bisa seperti itu? Karena beriming-iming, bermodalkan penginjilan. Setan paling senang dengan hal seperti itu. Saudara, karena saya pernah lihat sendiri banyak
dengan orang-orang seperti ini. Itu sebabnya anak-anak kita dijaga betul-betul, jangan sampai salah melangkah. Ya, dengan ini kita mau penginjilan, biar dia yang tarik kita. Saudara, itu setan akan pakai. Kalau Anda tidak kuat berdoa, jangan main-main, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di dalam. Sorry ya Bapak Ibu ya, agak marah-marah sedikit. Yang keempat, kalau kita buatan surga, maka harus menjadi teladan dan berkat. Yang terakhir, menjadi apa? Teladan dan berkat. Kalau kita buatan surga, kualitas surga itu ada dalam kehidupan kita, dan tindakan kita itu memancarkan kualitas surga, menjadi teladan